Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita dalam majelis ilmu di waktu asar ini, dan kita bersyukur pada hari ini ya, tentunya di hari kemerdekaan yang sama-sama kita syukuri. Pula sama-sama kita jalani ya. Kita dalam keadaan sehat walafiat, dan pula senantiasa Allah berikan hidayah, keimanan, dan juga keislaman. Namun apa itu kemerdekaan? Jadi merdeka itu bukan artinya bebas, santai ya, atau merdeka itu bukan artinya dia tidak terbelenggu pada penjajahan yang sifatnya hanya saat itu pula ya itu. Tapi kemerdekaan itu bukan hanya itu, yaitu yang hakiki adalah menjadi hamba Allah. Itulah kemerdekaan yang hakikiran tertinggi. Kenapa orang menancapkan bendera merah putih atau dia mengayunkan bendera di mana-mana itu ya? Kenapa? Pengabdian pada negara. Gitu. Maka kemerdekaan itu kan pengabdian, dan pengabdian yang hakiki kepada siapa? Pada Allah. Jadi itu kemerdekaan yang hakiki. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-ubudiyatu lillah, menjadi hamba Allah ya, yang lillah ya, ikhlas, hanya mencari ridhonya ya, hanya untuk Allah ya, hakikatul huriyah ya, hakikatul huriyah adalah hakikatnya kemerdekaan. Faman lam yata'abbad lahu kana abidan ligoyori. Karena siapapun yang tidak menghamba kepada Allah, dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah, yaitulah kenyataannya manusia berada di antara dua pilihan, menjadi hamba Allah atau menjadi hambanya yang lain. Tidak ada pilihan yang ketiga. Sinyal ya. Jadi tidak ada pilihan yang ketiga ya. Menjadi hamba Allah atau menjadi hamba yang lain ya. Jadi hakikatnya apa kemerdekaan? Yaitu ubudiyah, ibadah, kembali pada hakikat tujuan kita diciptakan, yaitu untuk ibadah ya.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Itu. Jadi itulah hakikat kemerdekaan. Kalau seseorang menyerahkan urusannya kepada selain Allah itu belum merdeka. Ya. Kalau seseorang mempertaruhkan urusannya kepada selain Allah itu belum merdeka. Kalau seseorang tawakalnya kepada selain Allah berarti belum merdeka. Ya gitu. Banyak lagi lah gitu. Maka di masa saat ini gitu, bahwa kita melihat perjuangan ya sejarah dari pahlawan-pahlawan kita, itu kan punyai sejarah ubudiyah yang tinggi. Ya saya mau sebut nama-namanya panjang, itu banyak ya. Pahlawan itu ya siapapun pahlawannya itu kan dia berani berjihad ya, memtaruhkan nyawanya, tapi di samping itu dia punya ubudiyah, ibadah yang benar-benar totalitas kepada Allah. Itu ya. Mana ada seorang pahlawan hanya sekedar dia bisa kuat aja gitu ya gitu. Kuat, punya fisik, atau kalau zaman sekarang gym gitu lah gitu. Ya, gym yang lama lah gitu, kuat lah gitu. Terus juga selain nge-gym, jogging gitu ya gitu, jalan-jalan sehat sekarang mah ya gitu. Ya samping itu juga punya fisik, tapi ubudiyah mereka. Bagaimana mereka senantiasa ya, perbaiki ibadahnya kepada Allah. Dan bagaimana pahlawan-pahlawan kita ya, bukan hanya pandai strategi ya, tapi bagaimana mereka senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Kalau ya sejarahnya lihatlah bagaimana pahlawan itu ya, coba lihat bagaimana ibadahnya ya, gitu. Apalagi pahlawan Islam ya. Pahlawan Islam sesungguhnya ya Nabi SAW. Tentunya mempunyai ubudiyah yang luar biasa. Ya kita mah nggak ada apa-apanya. Kalaulah seorang pahlawan itu punya ubudiyah, ketaatan yang luar biasa, menghindari kemaksiatan, gitu ya. Maka tentunya bismillah kalau kita mau memperingati, berarti lihat pahlawan kita dulu, apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan tidak hanya lomba, tidak hanya capek-capek itu ya, panas-panas sekarang itu ya, keliling sana kemari berkarnaval atau sebagainya gitu ya. Atau pula tidak hanya upacara, tetapi bagaimana mereka juga mempunyai ibadah kepada Allah. Ya. Bahkan kan ya kalau kita telusuri sampai bagaimana sila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya walaupun asalnya itu bukan itu sebenarnya sila yang pertama itu. Ya. Kan itu sebenarnya aslinya mah, cuman sudah ada yang di-delete ya, gitu. Dengan rumusan yang baru ya gitu. Itu sila yang pertama itu ya tidak lepas dari
campur tangan pahlawan kita. Artinya berarti aslinya itu yang nomor satu, yang paling pertama dan utama itu adalah ibadah. Itu pembuktian seseorang itu sudah merdeka, ya, gitu. Tapi zaman sekarang para pemuda galau, sedih, murung, ya, bermuram durja, ya, gitu, gundah gulana, gitu, ya, gitu, liar, gitu, ya, gitu, pikiran apa, gitu, ya, gitu. Larinya kemana? Bersenang-senang, hura-hura, gitu, ya, gitu, ya, berduaan dengan yang bukan mahram, ya, gitu. Setelah libur, gitu, ya, enggak manfaatkan dengan sesuatu yang bermanfaat, ya, untuk ilmu lah minimal, ya, gitu. Atau bagaimana menghabiskan waktunya untuk bermain game online, ya. Sholat tidak ingat, ya, gitu. Berkatanya masih kasar, gitu, ya. Maka apakah itu seorang generasi yang akan mewariskan perilaku dari para pahlawan kita? Gak mungkin, kan, gitu. Gak mungkin, ya. Laku ting, gitu, ya. Sudah galau, carinya hura-hura, gitu. Harusnya kan galau, dia tambah mendekatkan diri kepada Allah. Dia perbaiki kualitas diri dia, gitu. Introspeksi diri, ya, gitu. Sebelum tidur itu introspeksi, ya, gitu. Ya. Sebelum tidur introspeksi diri. Sejauh mana amal yang sudah dilakukan? Ubudiyah sudah sejauh mana? Introspeksi diri. Bukan, ya, berlama-lama dengan gadgetnya, menghabiskan waktu hingga nggak ingat keluarga, nggak ingat, ya. Nah, ini, ya, gitu. Jadi problem yang mesti kita benar-benar senantiasa kita cemaskan, ya. Begitu pula bukan hanya orang yang terjerembab dalam, ya, jauh dari ketaatan. Terkadang orang-orang yang sudah ngaji, orang-orang yang sudah sholat, ya, mereka kadang masih jauh juga, gitu. Kita juga mungkin, ya, masih jauh lah, gitu. Kalaulah dikatakan merdeka diri juga, ya, gimana, gitu, gitu. Iya. Contoh saja, kalaulah kita memerdekakan diri waktu sholat, terusnya, ya, bersegera, gitu. Ya, pada kenyataannya waktu sholat, ya, ada mah, gitu, nggak ada yang ada dan sebagainya, gitu, ya. Yang datang cuma berapa orang, gitu, ya. Orang-orang pilihan lah, gitu. Nah, ini. Jadi kalaulah kita kemerdekaan, kemudian, ya, apa yang kita cari? Orang itu mencari kebahagiaan. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah hakikatnya adalah pada ubudiyah tertinggi, ya, gitu. Bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat mempunyai ibadah yang luar biasa. Akhirnya mereka mendapatkan kebahagiaan mereka dengan kemenangan, ya.
Samping ya bukan hanya strategi perang, kekuatan fisik, modal gitu ya, gitu. Bukan hanya itu, tapi bagaimana ubudiyah ya gitu. Dan banyak ya para sahabat juga tidak, mereka semuanya adalah kaya ya gitu. Tapi mereka bagaimana mempertaruhkan segalanya demi Islam. Ya. Nah itu kemerdekaan yang hakiki ya. Kalau kita mencari kebahagiaan, cari atas dasar keimanan dan keislaman. Bukan dasarnya dasar ya bahagia hawa nafsu belaka gitu. Hawa nafsu makan sesukanya gitu ya gitu. Puas lah gitu. Kalau belum puas hawa nafsu itu ya udah ya nggak bisa gitu ya. Nah ini juga ketika seorang mencari yang namanya kemerdekaan, harus merdeka dari hawa nafsu. Karena itu yang senantiasa yang menghalangi ibadah. Orang makan banyak, capek, tidur, akhirnya malas membaca Quran, malas menuntut ilmu, ya gitu. Ya. Orang yang terjerembab prioritasnya pada dunia, akhirnya malas menuntut ilmu. Jadi alasan menuntut ilmu itu dia izin, gitu ya. Atau pola dia ibadahnya ya masih lambat-lambat gitu ya. Nanti gitu ya. Nah itu. Jadi ya belum merdeka selama masih terjebak dalam nafsu ya, dalam dunia tahta wanita itu ya, kuota jangan sekarang ya itu ya, ingin dapat ekstra gitu. Gitu. Sudah puas tak gitu ya. Kalau belum puas sudah gitu ya. Masih terus gitu ya itu. Dan ini ya terus aja gitu. Nah, itulah bagaimana manusia itu oleh Nabi disabdakan ya, tak cukup lembah yang pertama, dia bisa di lembah yang kedua, saya lagi lembah yang ketiga. Nah, itu terus saja terus menerus, gak akan puas ya gitu. Kebanyakan manusia demikian ya, gitu. Kayak itu belum merdeka sebenarnya. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ya, dalam Manzumah Nuniyah ya, beliau mengatakan ya, saya baca maknanya aja ya. Mereka lari dari penghambaan kepada Allah untuk mereka diciptakan untuknya. Yang mereka diciptakan untuknya ya. Mereka lari dari penghambaan kepada Allah yang mereka diciptakan untuknya. Akhirnya mereka dihukum dengan penghambaan pada siapa? Hawa nafsu dan setan. Maka jika kita menghamba hanya kepada Allah, maka kita akan bebas dan merdeka dari penghambaan kepada makhluk. Itulah kemerdekaan hakiki tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Demikian untuk pelajaran hari ini, simpel saja tentang kemerdekaan. Untuk ini semoga menjadi pelajaran buat kita agar meningkatkan ibadah kita ya, dengan berbagai macam nilai-nilai ibadah, berbagai macam amal-amal ibadah, semua ya bisa melakukan yang namanya ibadah, baik yang lapang maupun yang sibuk ya, bisa. Baik yang dia berilmu ataupun dia masih mencari ilmunya, ya sama-sama mencari ilmu ya gitu. Baik yang sudah bisa juga gitu ya gitu. Nah itu juga
bisa beribadah, baik dia yang berharta maupun tidak berharta, dia juga bisa beribadah. Jadi banyak sekali bagaimana jalan-jalan menuju ibadah itu. Nah itu untuk hari ini, insya Allah besok juga pada asar ya, sampai jam 4 ya. Jadi pada asar palingnya setengah 4-an ya, sampai jam 4 ya. Walafu minkum walafu fikum. Manatina. Wa mainal suda wa taqwa ala faq. Wa mayni ala dzikra wa husni ibadati. Subhanaka Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.